warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ikhlas Herdika dari tingkat 3A Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Di sini saya akan melakukan ataupun mempraktekkan dalam bentuk video implementasi asuhan keperawatan keluarga dengan penyakit hipertensi, yaitu untuk memenuhi tugas praktek keperawatan keluarga yang diampu oleh Bapak Yoga Ginanjar, S.Kep Nurse M.Kep. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Rafli Ikhlas Herdika. Di sini saya akan melakukan implementasi asuhan keperawatan keluarga, yaitu mengenai hipertensi. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Pak Satrio, Pak. Kalau Pak Satrio berapa umurnya Pak? 40-an. Oh, 40 tahun. 40 tahun. Nah, baik Pak Satrio dengan umur 40 tahun ya Pak. Kalau boleh saya menanyakan, Bapak keluhannya sekarang gimana Pak? Ya seperti ada pusing dan Pusing, sakit sakit kepala ya. Pegal-pegal Pak? Pegal-pegal ada. Oh, pegal-pegal ada, pusing juga ada. Nah, kebetulan sekali Pak, sepertinya Bapak itu termasuk mengenai tanda dan gejala hipertensi. Kalau ada sakit kepala, pegal-pegal, itu juga salah satu tanda gejala hipertensi Pak. Nah, baik Pak, di sini mungkin saya akan melakukan pemeriksaan tindakan hipertensi kepada Bapak, yaitu dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada Bapak, dan juga nanti di akhirnya saya akan melakukan penkes ataupun pendidikan kesehatan kepada Bapak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Sedia. Iya, baik. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada Bapak terlebih dahulu ya Pak. Baik, Pak. Sebentar, saya akan persiapkan alat-alatnya. Kalau boleh tahu, Bapak tekanan darahnya berapa ya Pak biasanya Pak? Biasanya mah 150 sampai 140-an. Oh, 140, 50 ke atas gitu ya Pak. Lumayan tinggi juga Pak. Baik. Bentar ya Pak. Baik Pak. Pak, mohon maaf tangannya Pak. Baik Pak, barusan saya sudah melakukan tekanan darah kepada Bapak ya Pak. Dan memang benar Pak, sepertinya untuk tekanan darah Bapak tuh 150 ke 80 mm. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan melakukan sedikit penkes ya Pak, ataupun pendidikan kesehatan kepada Bapak mengenai hipertensi agar Bapak paham gitu hipertensi itu seperti apa, penyebabnya seperti apa, dan cara mengatasinya itu seperti apa ya Pak. Nah, mungkin terlebih dahulu saya akan membagikan leaflet ataupun poster kepada Bapak mengenai hipertensi. Bapak boleh membacanya ya Pak. Nah, baik. Mungkin Bapak bisa dibaca Pak di dalamnya, dilihat Pak mengenai penjelasan dari hipertensi itu sendiri. Bapak sudah tahu mengenai penjelasan hipertensi? Belum, Pak. Oh, belum tahu ya Pak. Baik, mengenai hipertensi itu sendiri yaitu adalah suatu peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang tidak normal Pak.
Jadi, di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari 140 mm Hg ataupun mmHg. Seperti Bapak tadi yang sudah saya periksa, yaitu tekanan sistoliknya itu 150, Pak. Berarti Bapak sudah melebihi batas normal dari hipertensi tersebut. Dan juga di mana ada diastoliknya yaitu lebih dari 90 mm Hg. Nah, di mana Bapak tadi memang 80 ya Pak, masih normal untuk diastoliknya, tetapi sistoliknya memang tinggi tadi 150. Jadi Bapak bisa termasuk kepada hipertensi ya Pak. Paham Pak? Paham, Pak. Nah, kemudian faktor penyebab dari hipertensi itu sendiri ya Pak, di lab bisa dibaca Pak. Mungkin ada yang pertama kegemukan, kemudian konsumsi garam berlebih, kemudian kurangnya berolahraga, kemudian merokok dan suka minum-minum yang beralkohol. Nah, mungkin oleh karena itu penyebabnya yaitu seperti itu. Jadi Bapak harus menanggulanginya Pak. Jadi mengkonsumsi garam berlebih jangan banyak-banyak Pak garamnya gitu, dan juga lebih banyak buat olahraga gitu Pak. Sekali-kali tiap hari ataupun seminggu 2 kali 3 kali lah Bapak berolahraga. Jangan sampai Bapak tidak melakukan olahraga sama sekali ya Pak. Baik, Pak. Paham Pak? Paham. Dan juga mengenai tanda gejala dari hipertensi itu sendiri Pak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal mengenai keluhan Bapak, yaitu suka sakit kepala dan juga pegal-pegal. Di sini juga tertera ya Pak mengenai tanda gejalanya itu ada sakit kepala, kemudian nyeri leher, termasuk tadi Bapak pegal-pegal kan, kemudian kelelahan, mual muntah, dan juga sesak napas pun bisa termasuk tanda gejala dan hipertensi itu sendiri ya Pak. Kemudian mungkin ini sangat penting ya Pak untuk Bapak, makanan yang tidak dianjurkan untuk penyakit hipertensi ya Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan mengenai mengurangi konsumsi garam itu, seperti garam dapur Pak. Bapak tidak boleh memakai garam dapur secara berlebih Pak. Mungkin bolehlah sedikit-sedikit, tapi jangan sampai berlebih Pak untuk mengkonsumsi garam tersebut. Dan juga memakan asin-asinan Pak. Seperti Bapak mungkin suka memakan ikan asin kan, ataupun telur asin dan asin-asinan yang lain. Nah, jadi tolong hindarilah untuk makan asin-asinan tersebut ya Pak. Baik. Ya, dapat dipahami Pak. Kemudian itu makanan yang tidak dianjurkan kan Pak. Untuk selanjutnya mungkin ada makanan yang dianjurkan untuk Bapak. Nah, mungkin Bapak ini ada makanan yang dianjurkan yang untuk dikonsumsi oleh Bapak sendiri, yaitu yang pertama makanan yang dianjurkan ini yaitu adalah kacang-kacangan, kemudian sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, itu makanan yang dianjurkan untuk Bapak yang mengalami penyakit hipertensi. Kemudian pencegahannya yaitu mengubah pola hidup ataupun gaya hidup Bapak yang awalnya Bapak kurang berolahraga, kemudian suka memakan asin-asinan ataupun garam berlebih. Nah, jadi sekarang ubahlah pola hidup Bapak. Yang tadinya Bapak suka merokok kan? Suka. Iya, jadi mungkin mengurangi suka merokok dan juga minum-minuman yang beralkohol Pak. Jadi di sini tuh sudah tertera ya Pak untuk pencegahannya, yaitu mengubah pola hidup dan juga gaya hidup dari kehidupan Bapak itu sendiri. Nah, baik Pak, mengenai tadi Penkes yang tadi saya sampaikan dan juga tadi pemeriksaan tekanan darah yang sudah saya lakukan, apakah ada pertanyaan Pak atau cukup jelas? Cukup jelas Pak. Sudah dipahami berarti ya Pak? Sudah dipahami. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Kalau memang penjelasan saya memang cukup jelas terhadap Bapak, mungkin saya sedikit akan mengevaluasi terlebih dahulu. Kalau boleh tahu yang tadi saya sampaikan terhadap makan makanan yang tidak dianjurkan untuk Bapak itu apa Pak? Seperti ikan asin, Ya, seperti telur asin, sama seperti garam dapur. Iya, betul Pak. Mungkin Bapak sudah paham berarti ya Pak, ya tadi yang saya sampaikan mengenai makanan yang tidak boleh dikonsumsi gitu Pak, seperti asin-asinan yang tadi saya sampaikan, dan juga Bapak sampaikan kembali mengenai ikan asin, garam dapur, telur asin juga. Baik, mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah saya juga sangat senang sekali Bapak sudah memahami dan mengerti yang telah saya sampaikan. Mungkin untuk kedepannya Bapak bisa menerapkan ya Pak yang barusan saya sampaikan, dan bisa berbagi pendidikan kesehatan ini kepada keluarga yang lainnya ya Pak. Baik.
Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kekeliruan. Saya pamit undur diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu video yang dapat saya sampaikan. Semoga video tersebut dapat bermanfaat baik untuk saya maupun untuk kita semua. Mohon maaf bila masih ada kekeliruan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.